Berikut adalah beberapa tips penting agar kita berkebun lengkeng New Crystal sukses dan menghasilkan panen yang maksimal. 1. Pemilihan bibit unggul. Gunakan bibit lengkeng New Crystal hasil okulasi atau cangkok dari indukan yang sudah terbukti produktif. Pastikan bibit sehat, bebas hama, dan memiliki akar serabut banyak. 2. Lokasi dan iklim. Lokasi ideal berada di dataran rendah hingga sedang, 0 hingga 600 mdpl. Butuh sinar matahari penuh, minimal 6 jam per hari. Tanah harus gembur, tidak tergenang air, dan pH 55 hingga 65. 3. Penyiraman yang cukup. Lakukan penyiraman sekali hingga 2 kali sehari saat musim kemarau. Pastikan drainase baik agar akar tidak busuk saat musim hujan. 4. Pemupukan berkala. Gunakan pupuk dasar, pupuk kandang tambah dolomit tambah kompos. Pemupukan lanjutant. NPK 16-16-16 saat masa vegetatif, pertumbuhan. Tambahkan KCl dan TSP menjelang pembungaan. Gunakan pupuk daun, mikronutrisi, secara semprot bila perlu. Kelima, pemangkasan rutin. Pangkas tunas air dan cabang yang tidak produktif untuk merangsang bunga. Pangkas juga setelah panen agar pertumbuhan tetap seimbang. Keenam, booster atau perangsangan berbunga. Gunakan paklobutrazol, dosis 5 hingga 10 ml per liter air, disiram ke pangkal batang. Biasanya dilakukan pada tanaman yang sudah berumur lebih 2 tahun dan cukup besar. Setelah 1 hingga 2 bulan, bunga akan mulai muncul. 7. Pengendalian hama dan penyakit. Waspadai, hama ulat daun, kutu putih, dan lalat buah. Penyakit akar busuk, berkakdone. Gunakan insektisida alami atau kimia bila perlu, dan jaga sanitasi kebun. 8. Kesabaran dan ketelatenan. Lengkeng New Crystal mulai produktif di tahun kedua hingga ketiga. Buah bisa dipanen sekali hingga 2 kali per tahun tergantung perangsangan. Semoga bermanfaat. Dari tim Arif Agroniaga Kelengkeng. Mengapa harus menanam jenis lengkeng New Crystal? Menanam lengkeng New Crystal, atau longan New Crystal, memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya layak dipertimbangkan, baik untuk budidaya komersial maupun tanaman pekarangan. Berikut alasan mengapa Anda harus memilih varietas ini. 1. Produktivitas tinggi. New Crystal dikenal sebagai varietas lengkeng unggul dengan hasil panen melimpah jika perawatan optimal. Dalam satu pohon dewasa, bisa menghasilkan 60 hingga 100 kg saat musim berbuah. 2. Cepat berbuah, genjah. Dibanding varietas lokal yang butuh 5-7 tahun, New Crystal bisa berbuah dalam 2 hingga 3 tahun sejak penanaman, tergantung perawatan. Cocok untuk petani yang ingin cepat melihat hasil investasi. 3. Rasa manis dan daging tebal. Daging buah tebal, beiji kecil, dan tekstur renyah dengan kadar kemanisan 20 hingga 22 Brix, sangat manis. Kurang mengandung air, sehingga tahan lebih lama setelah dipanen. 4. Adaptif di berbagai iklim. Toleran terhadap cuaca panas dan bisa berbuah di dataran rendah, meski idealnya di ketinggian 300 hingga 600 mdpl. Jika diberi perlakuan khusus, seperti stres air atau induksi berbunga, bisa dipacu untuk berbuah di luar musim. 5. Lebih tahan terhadap penyakit. Lebih resisten terhadap serangan hama seperti kutu putih atau jamur dibanding varietas lengkeng lain, misal, lengkeng pingpong. 6. Nilai jual tinggi. Harga jual di pasaran stabil, sekitar Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram tergantung kualitas dan lokasi. Permintaan pasar cukup tinggi, baik untuk konsumsi segar maupun olahan. 7. Minim perawatan. Tidak memerlukan perlakuan khusus seperti grafting, okulasi, karena sudah termasuk klon unggul. Cukup pemupukan rutin, pengairan teratur, dan pemangkasan untuk merangsang pembuahan. Catatan penting. New Crystal membutuhkan sinar matahari penuh, minimal 6 hingga 8 jam per hari. Agar berbuah lebat, perlu induksi dengan pupuk tinggi fosfor, P, dan kalium, K, serta pengaturan air. Jika Anda mencari lengkeng yang cepat panen, manis, dan menguntungkan, New Crystal adalah pilihan tepat. Dari tim kami, PT Arif Agroniaga Kelengkeng, Pekanbaru Riau.
Solusi agar buah lengkeng tak banyak rontok. Penyebab kerontokan buah lengkeng. Kerontokan buah lengkeng bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan nutrisi, kekurangan air, serangan hama, dan penyakit. Solusi umum. Pemupukan. Pastikan pohon lengkeng mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama fosfor, P, dan kalium, K, yang penting untuk fase berbunga dan berbuah. Penyiraman. Jaga agar tanah selalu lembab, tetapi hindari genangan air. Kekurangan dapat menyebabkan bunga dan buah rontok. Pemangkasan. Pangkas bagian pohon yang rusak atau mati untuk meningkatkan aliran nutrisi ke bagian yang sehat. Pengendalian hama dan penyakit. Cegah dan atasi serangan hama dan penyakit yang dapat menyebabkan kerontokan buah. Solusi spesifik. Kekurangan kalsium. Semprotkan kalsium melalui daun untuk mengatasi defisiensi kalsium. Cuaca mendung. Pastikan pohon lengkeng mendapatkan cukup sinar matahari, terutama saat berbunga. Cuaca mendung dapat menghambat pembentukan bunga dan buah. Tanah keras. Gemburkan tanah secara rutin agar akar dapat menyerap nutrisi dengan lebih mudah. Serangan hama. Gunakan pestisida yang aman untuk mengendalikan serangan hama seperti kelelawar buah. Penyakit. Konsultasikan dengan ahli tanaman untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi penyakit yang menyerang pohon lengkeng. Kesimpulan. Mengatasi kerontokan buah lengkeng membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Dengan memahami penyebabnya dan menerapkan solusi yang tepat, Anda dapat meningkatkan hasil panen dan mendapatkan buah lengkeng yang berkualitas. Pemangkasan pada masa vegetatif, fase pertumbuhan daun dan batang, tanaman lengkeng memiliki beberapa tujuan penting, terutama untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan mempersiapkan tanaman memasuki fase generatif, berbunga dan berbuah. Berikut penjelasannya. Tujuan pemangkasan pada masa vegetatif. 1. Merangsang pertumbuhan cabang produktif. Lengkeng berbuah pada ujung ranting baru. Jadi pemangkasan di fase vegetatif merangsang tumbuhnya banyak tunas baru yang nantinya bisa menjadi cabang penghasil bunga dan buah. Memotong ujung ranting, tip pruning, membantu percabangan lebih lebat. 2. Mengarahkan energi ke pertumbuhan yang sehat. Menghilangkan tunas air, water shoot, atau cabang liar yang tumbuh tidak seimbang agar nutrisi terfokus pada pertumbuhan batang dan daun yang berkualitas. Mencegah tanaman terlalu rimbun sehingga sinar matahari dan sirkulasi udara lebih baik. 3. Membentuk struktur pohon yang kuat. Memangkas cabang yang lemah, tumbuh ke dalam, atau bersilangan untuk mencegah kerusakan di masa depan. Membentuk teajuk yang terbuka, seperti bentuk fase atau piramid, agar cahaya masuk merata. 4. Mempersiapkan fase generatif. Jika pemangkasan dilakukan menjelang akhir fase vegetatif, sebelum musim berbunga, tanaman akan lebih siap untuk beralih ke fase pembungaan karena memiliki banyak cabang muda yang subur. Kapan dilakukan? Pada tanaman muda, pemangkasan bentuk, struktural pruning, untuk menentukan kerangka pohon. Pada tanaman produktif, pemangkasan ringan saat tunas aktif tumbuh, terutama setelah panen atau di awal musim hujan. Teknik pemangkasan vegetatif yang disarankan. Pemotongan ujung ranting, pinching topping, merangsang percabangan. Penjarangan cabang, thinning, mengurangi kepadatan daun. Pemangkasan tunas air, mencegah energi terbuang percuma. Hindari pemangkasan berat saat tanaman sedang stres, kekeringan atau penyakit. Hasil yang diharapkan. Tanaman memiliki banyak cabang muda yang sehat. Siap memasuki fase berbunga dengan optimal. Mengurangi risiko penyakit akibat kelembapan berlebihan. Dengan pemangkasan yang tepat di fase vegetatif, lengkeng akan tumbuh lebih subur, seimbang, dan siap menghasilkan buah lebat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa pada yang telah menciptakan lengkeng sebelum kita diciptakan. Pemangkasan pada masa vegetatif. Fase pertumbuhan daun dan batang, tanaman lengkeng memiliki beberapa tujuan penting, terutama untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan mempersiapkan tanaman memasuki fase generatif, berbunga dan berbuah. Berikut penjelasannya. Tujuan pemangkasan pada masa vegetatif. 1. Merangsang pertumbuhan cabang produktif. Lengkeng berbuah pada ujung ranting baru. Jadi pemangkasan di fase vegetatif merangsang tumbuhnya banyak tunas baru yang nantinya bisa menjadi cabang penghasil bunga dan buah. Memotong ujung ranting, tip pruning, membantu percabangan lebih lebat.
2. Mengarahkan energi ke pertumbuhan yang sehat. Menghilangkan tunas air, water shoot, atau cabang liar yang tumbuh tidak seimbang agar nutrisi terfokus pada pertumbuhan batang dan daun yang berkualitas. Mencegah tanaman terlalu rimbun sehingga sinar matahari dan sirkulasi udara lebih baik. 3. Membentuk struktur pohon yang kuat. Memangkas cabang yang lemah, tumbuh ke dalam, atau bersilangan untuk mencegah kerusakan di masa depan. Membentuk teajuk yang terbuka, seperti bentuk fase atau piramid, agar cahaya masuk merata. 4. Mempersiapkan fase generatif. Jika pemangkasan dilakukan menjelang akhir fase vegetatif, sebelum musim berbunga, tanaman akan lebih siap untuk beralih ke fase pembungaan karena memiliki banyak cabang muda yang subur. Kapan dilakukan? Pada tanaman muda, pemangkasan bentuk, structural pruning, untuk menentukan kerangka pohon. Pada tanaman produktif, pemangkasan ringan saat tunas aktif tumbuh, terutama setelah panen atau di awal musim hujan. Teknik pemangkasan vegetatif yang disarankan. Pemotongan ujung ranting, pinching topping, merangsang percabangan. Penjarangan cabang, thinning, mengurangi kepadatan daun. Pemangkasan tunas air, mencegah energi terbuang percuma. Hindari pemangkasan berat saat tanaman sedang stres, kekeringan atau penyakit. Hasil yang diharapkan. Tanaman memiliki banyak cabang muda yang sehat. Siap memasuki fase berbunga dengan optimal. Mengurangi risiko penyakit akibat kelembapan berlebihan. Dengan pemangkasan yang tepat di fase vegetatif, lengkeng akan tumbuh lebih subur, seimbang, dan siap menghasilkan buah lebat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa pada yang telah menciptakan lengkeng sebelum kita diciptakan. Menanam lengkeng new crystal di dataran rendah yang agak basah atau rawan banjir saat hujan memang cukup menantang, karena lengkeng umumnya lebih cocok ditanam di dataran sedang hingga tinggi dengan drainase baik. Namun, dengan teknik yang tepat, peluang keberhasilannya bisa meningkat. Berikut beberapa tips untuk menanam lengkeng new crystal di kondisi tersebut. 1. Pilih bibit unggul dan adaptif. Pastikan bibit berasal dari perbanyakan vegetatif, cangkok, okulasi, agar sifat induknya terjaga. Pilih bibit yang sudah terbukti adaptif di dataran rendah atau tahan genangan. 2. Persiapan lahan yang tepat. Buat bedengan atau guludan, tinggikan area tanam dengan bedengan setinggi 30-50 cm untuk menghindari genangan air. Perbaiki drainase. Buat parit di sekitar kebun untuk mengalirkan air saat hujan lebat. Gunakan tanah berpori, campur tanah dengan pasir, sekam bakar, atau kompos untuk meningkatkan aerasi. 3. Pengaturan jarak tanam. Jarak ideal sekitar 6-8 meter antar pohon agar tidak terlalu lembab dan memudahkan perawatan. 4. Pemupukan dan perawatan. Pupuk dasar, gunakan pupuk kandang matang atau kompos saat penanaman. Pupuk organik cair, bisa diberikan untuk meningkatkan ketahanan tanaman. 5. Pengendalian air dan kelembapan. Siram secukupnya, hindari penyiraman berlebihan jika tanah sudah lembab. Mulsa organik, gunakan jerami atau sekam untuk menjaga kelembapan sekaligus mencegah penguapan berlebihan. 6. Pemangkasan dan perawatan tambahan. Pangkas ranting yang rimbun, agar sirkulasi udara baik dan mengurangi kelembapan berlebih. Pengendalian hama penyakit, waspadai jamur akar, Phytophthora, atau antraknosis di kondisi lembab. Gunakan fungisida alami, bordes, atau kimia jika diperlukan. 7. Teknik jika terkena banjir. Jika tergenang air 24 jam, buat saluran drainase darurat untuk mengalirkan air. Berikan perlakuan fungisida pasca banjir untuk mencegah busuk akar. Tambahkan pupuk daun untuk memulihkan stres tanaman. Kesimpulan. Lengkeng new crystal bisa tumbuh di dataran rendah basah asalkan drainase diperbaiki, tanah ditinggikan, dan perawatan intensif dilakukan. Jika sering banjir parah, mungkin perlu pertimbangkan tanaman lain yang lebih toleran. Semoga berhasil!